malam ini di Kejati Sumsel? Oke, kita jelaskan rekan-rekan bahwa hari ini dari tim penyidik bidang Pisus Kejati Sumsel, di sini saya didampingi oleh Ketua Tim Penyidik Bapak Suyanto SH, kemudian juga didampingi juga anggota tim ya. Di sini akan kita terangkan bahwa hari ini tim penyidik bidang Pisus Kejati Sumsel melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari 9 berupa asrama mahasiswa di Jalan Punto Dewo, Yogyakarta. Bahwa telah diinfokan pada rilis sebelumnya, tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti dan telah menetapkan 5 orang tersangka ya dengan inisial AS, MR, dua-duanya almarhum, kemudian juga ZT, EM, dan DK. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tadi sebagai tersangka, ada 2 tersangka yaitu tersangka ZT dan EM ya. Terhadap 2 tersangka tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor print 03 dan 04 garing L.6.5 garing FD.1 garing 02 garing 2024 tanggal 26 Februari 2024 untuk 20 hari ke depan di Rutan Lapas Perempuan Kelas 2B Merdeka Palembang dari tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 16 Maret 2024. Akibat perbuatan para tersangka, kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 10 miliar rupiah. Kemudian perbuatan para tersangka melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Kemudian diinformasikan juga para saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 26 orang. Kemudian untuk teknis modus operandi bisa diindikan oleh Bapak ini ya Pak Yanto. Monggo Pak. Ya, makasih. Kasus ini bermula dari pembuatan akta 97 yang dibuat oleh EM atas permintaan SY dengan MR. Jadi mereka berdua itu datang ke kantor ET. Kemudian setelah dibuatnya akta itulah yang dijadikan oleh SY kemudian MR untuk terjadinya transaksi jual beli yang memang aset yang dijualkan itu aset Yayasan Batanghari 9. Nah, mereka ini membuat yayasan itu Yayasan Batanghari 9 Sumatera Selatan. Nah, seharusnya sesuai dengan ketentuan, artinya aset itu bisa mereka lakukan untuk penjualan, tapi harus memenuhi peraturan perundang-undangan. Yayasan yang lama itu harus dilikuidasi dulu, kemudian dari tim likuiditor kemana nanti aset itu apakah diserahkan ke Yayasan Batanghari 9 Sumatera Selatan atau diserahkan negara atau disegerakan ke badan hukum lainnya. Nah, aturan-aturan itu tidak dipenuhi oleh mereka ya. Sehingga tim penyidik artinya menemukan fakta ada beberapa peraturan hukum yang dilanggar, undang-undang mengenai yayasan. Tuh penjelasannya. Di mana itu peranan ZT? ZT ini kan ikut dalam hal mengenai pembuatan PJB, kemudian di AJB itu di Jogja. Artinya pada saat penjualan aset itu yang semestinya aset itu milik Yayasan Batanghari, kemudian dia dapat kuasa dari ketua Yayasan Batanghari 9, nah itu mulai pelanggaran hukumnya, dia ikut artinya di Jogja menjualkan aset berupa tanah dan bangunan di Jalan Punto Dewo, Jogja.